Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3, latihan soal 3.4. Tentukan nilai ekstrim dari fungsi berikut dan tentukan jenis titik ekstrimnya. Nah, jadi kalau kita bicara titik ekstrim, berarti kan di sini ada koordinat gitu kan. Misalkan x, y. Nah, sekian, sekian ya. Nah, langkah pertama adalah tentukan dulu nilai x-nya. Untuk menentukan nilai x ya, maka fx ini harus kita turunkan. Jadi f aksen x ini turunan pertama dari fungsi fx. Langsung ya. Turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. Turunan dari min 5x sama dengan negatif 5. Nah, kemudian ini langsung kita samakan dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2x dikurangi 5. Min 5 pindah ke kiri ya, jadinya plus 5, maka 5 sama dengan 2x, sehingga kita peroleh x sama dengan 5/2. Nah, berarti absisnya atau x-nya sudah ketemu ya. Jadi 5/2 itu adalah absis dari titik ekstrim dari fungsi fx ini gitu ya. Kemudian untuk menentukan nilai ekstrim, nah nilai ekstrim itu kan nilai fx-nya gitu kan, maka kita masukkan aja f5/2. Jadi kita masukkan x sama dengan 5/2 ke dalam fungsi fx, maka nanti kita bisa tuliskan f dalam kurung 5/2. Nah, ini akan sama dengan 5/2 kuadrat ya kan, dikurangi 5 dikalikan dengan 5/2 ditambah dengan 6. Yuk kita hitung. 5/2 kuadrat, atau supaya tidak salah paham ya, nah ini kita kurung aja. 5/2 kuadrat ya berarti 25/4 ya. Kemudian dikurangi 25/2, lalu ditambah dengan 6. Nah, ini baru kita samakan penyebutnya ya. Berarti di sini 4, ini tulis ulang 25. Kemudian 4 dibagi 2. Nah, 2 kali min 25 berarti min 50. Lalu ini 6 ya, berarti 4 kali 6 itu sama dengan berapa? 24. Nah, seperti ini ya. Kemudian 25 dikurangi 50 itu sama dengan min 25. Nah, min 25 ditambah 24 itu min 1 ya. Berarti ini jawabannya atau f5/2 nya adalah min 1/4. Nah, artinya apa? Artinya y-nya itu ya sama dengan min 1/4 ini kan gitu. Jadi f5/2 itu kan y-nya. Y dari x sama dengan 5/2 ya. Berarti di sini kita punya titik ekstrim bagi fungsi fx untuk soal yang A ya, yaitu koordinatnya adalah 5/2, negatif 1/4. Nah, kemudian di soal nomor 3 tugas kita juga menentukan jenis nilai ekstrimnya ya. Kalau nilai ekstrimnya kan min 1/4 nih, ini nilai ekstrimnya ya. Lah jenis titik ekstrimnya 5/2, min 1/4 ini titik ekstrim apa? Apakah ini titik ekstrim maksimum, minimum, atau titik balik? Nah, cara mengetahuinya adalah kita turunkan lagi ya. Fx ini kita turunkan, kan dapatnya 2x min 5. Nah, ini kita turunkan sekali lagi ya. Jadi kita lakukan uji turunan kedua. Nah, ini sudah kita bahas di video materi. Jadi turunan kedua dari fungsi fx ya, maka f aksen x ini kita turunkan nih. Berarti 2x kalau diturunkan kan hasilnya sama dengan 2 ya kan. Min 5 diturunkan 0, tidak perlu ditulis. Nah, adik-adik, karena turunan kedua dari fungsi fx ini lebih besar daripada 0 ya, 2 itu kan lebih besar daripada 0, maka ini sesuai dengan materi yang sudah kita bahas ya. Ketika turunan kedua dari fungsi fx bernilai positif lebih dari 0, artinya 5/2, min 1/4 ini merupakan titik ekstrim minimum ya, titik ekstrim minimum gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ketemu dengan bentuk soal yang lain ya, ketika turunan kedua dari fungsi fx ya itu kurang dari 0, artinya nanti kita ketemu dengan titik ekstrim maksimum. Jadi kalau kurang dari 0 itu maksimum ya, kalau lebih dari 0 minimum.
Nah, bagaimana kalau sama dengan 0? Jadi kalau turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 0, maka kita ketemu dengan yang disebut sebagai titik belok. Nah, titik belok ya, berarti tidak maksimum, tidak minimum. Gitu ya. Jadi uji turunan kedua digunakan untuk menentukan jenis titik ekstrim. Bisa ekstrim maksimum, ekstrim minimum, atau titik belok. Sehingga untuk soal yang A ya, jawabannya adalah yang pertama, nilai ekstrim minimum sama dengan negatif seperempat. Nah, ini saya tulis di bawah sini ya. Nilai ekstrim minimum sama dengan min seperempat. Jadi kalau nilai ekstrim itu berarti nilai Y-nya gitu ya. Kemudian kalau jenis titik ekstrimnya ya titik ekstrim minimum. Nanti kalau ditanyakan berapa koordinatnya, nih 5/2, negatif 1/4 ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang B. Ini saya bersihkan dulu. Langkah-langkahnya sama, berarti kita akan turunkan fungsi fx terhadap variabel x. Sepertiga x pangkat 3. Nah, ini kalau diturunkan hasilnya adalah x kuadrat, ya kan? Kemudian setengah x kuadrat, ini kalau diturunkan hasilnya adalah x, ya. Jadi kan setengah kali 2 sama dengan 1. Kemudian 1 dikalikan dengan x pangkat 2 dikurangi 1. Jadinya ya x pangkat 1. Kalau sebelumnya tadi ya, suku sebelumnya ini sama ya, sepertiga kali 3 itu sama dengan 1. 1 dikali x pangkat 3 min 1 berarti kan x pangkat 2. Oke, kita lanjutkan dengan turunan dari min 2x. Turunan dari min 2x sama dengan min 2. Turunan dari 5 0 ya, tidak perlu kita tulis di sini. Lalu turunan pertama ini kita samakan dengan 0 ya, untuk kita cari nilai x-nya. Jadi 0 sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 2 ya. Nah, kemudian di sini kita bisa faktorkan ya. Jadi 0 sama dengan, kita buat kurung seperti ini ya. Di sini x, di sini x. Kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya harus sama dengan negatif 2. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan plus 1. Ya kan? Ini kan plus 1x gitu. Berarti di sini kita punya plus 2 dan min 1. Plus 2 kali min 1 negatif 2. Plus 2 ditambah min 1 sama dengan plus 1. Cocok sudah ya. Oke, berarti berikutnya x plus 2 ini kita buat sama dengan 0. Lalu x min 1 ini juga kita samakan dengan 0. Maka x1 sama dengan negatif 2. Lalu untuk x2 sama dengan 1. Berarti nanti di sini kita akan punya dua titik ekstrim. Ya, titik ekstrim yang pertama nanti min 2, sekian kan gitu. Lalu titik ekstrim yang kedua berarti 1, sekian. Nah, kita akan cari ya sekiannya itu berapa. Cara mencarinya ya tinggal kita masukkan kembali ke dalam fungsi fx. Nah, ke sini ya. Nah, ke sini. Jadi untuk x1 ya, untuk x1 dulu negatif 2. Ini saya beri garis saja ya supaya kelihatan, atau saya beri tanda aja ini. Nah, seperti ini. Kita akan hitung ya f min 2 nya itu berapa. Berarti kan f min 2 sama dengan sepertiga dikalikan min 2 pangkat 3 ditambah setengah kali min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 ditambah 5 ya. Gampang ya, tinggal masukkan aja ini. Min 2 pangkat 3 berarti kan min 8. Sepertiga kali min 8 sama dengan min 8/3. Lalu min 2 kuadrat itu 4. 4 kali setengah itu sama dengan 2 ya. Min 2 kali min 2 itu plus 4. Kemudian di sini ditambah 5 ya. 2 tambah 4 6, 6 tambah 5 11. Berarti 11 dikurangi 8/3. 11 dikurangi 8/3. Ini kalau kita samakan penyebut ya. Berarti kita punya 3 di sini. 33 dikurangi 8. Nah, 33 dikurangi 8 itu sama dengan berapa? 25 ya, 25/3. Nah, ini adalah nilai ekstrim yang pertama ya.
Nilai ekstrim yang pertama adalah 25/3. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita bisa menentukan nilai ekstrim yang kedua. Caranya sama, jadi tinggal kita masukkan X sama dengan 1 ke dalam fx ya. Yuk kita bersihkan dulu. Nah, kita akan menghitung F1 ya, atau ini X2 sama dengan 1. Nah, ini saya beri tanda dulu. Berarti sekarang kita akan menentukan berapa nilainya F1 kan gitu ya. Berarti sepertiga, ini untuk soal yang B ya. Jadi sepertiga kali 1 pangkat 3 ditambah setengah kali 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 5. Ini sepertiga ditambah setengah dikurangi 2 plus 5. Min 2 plus 5 itu sama dengan plus 3 ya. Berarti kita punya sepertiga ditambah setengah ditambah 3. Langsung kita samakan penyebut ya. 3 dengan 2 ini jelas 6 ya kan. 6 dibagi 3 2, kemudian 6 dibagi 2 3. Lalu selanjutnya 6 kali 3 ya, ini berarti plus 18. 2 plus 3 5, 5 tambah 18 23 ini. Nah 23/6 ya. Berarti nilai ekstrim yang kedua untuk X2 sama dengan 1 adalah 23/6 gitu ya. Ini nilai ekstrimnya sudah ketemu semua. Selanjutnya untuk menentukan jenis titik ekstrim ya, atau kita tuliskan dulu titik ekstrimnya. Yang pertama tadi kita punya berapa? Ini ya, min 2,25/3. Nah, min 2,25/3. Kemudian titik ekstrim yang kedua yaitu 1,23/6. Nah, untuk menentukan jenis titik ekstrimnya ya, titik ekstrim maksimum, minimum atau titik belok, kita melakukan uji turunan kedua. Berarti kalau tadi ini turunan pertamanya ya. Ini saya beri tanda juga. Ini turunan pertama dari fungsi fx ya. Sekarang kita akan turunkan sekali lagi. Berarti kita punya f double aksen dari x ya. X kuadrat kalau diturunkan 2x. Kemudian plus x kalau diturunkan jadinya plus 1. Min 2 diturunkan 0 ya, tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya kita masukkan yang pertama adalah x1 sama dengan min 2. Nah, yang ini tadi. Nah, kalau sudah kita tulis gini kan enak ya. Nanti setelah kita hitung f double aksen dari min 2, kita lakukan untuk X2 nya yaitu sama dengan 1. Oke, berarti di sini kita punya f double aksen dari negatif 2. 2 dikalikan min 2 ditambah 1 berarti min 4 plus 1 ya. Min 4 plus 1 itu min 3. Nah adik-adik, karena f double aksen dari negatif 2 ini kurang dari 0 ya, bilangan negatif, maka untuk titik ekstrim min 2,25/3 ini merupakan titik ekstrim maksimum ya, titik ekstrim maksimum. Selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa menentukan jenis titik ekstrim yang kedua. Jadi di sini f double aksen dari 1 ya, berarti 2 dikali 1, ini fungsinya tadi ya, berarti 2 kali 1 ditambah 1, ini jelas positif ini ya. Nah ini 3. Nah karena positif, ini f double aksen 1 lebih besar daripada 0, berarti 1,23/6 ini adalah titik ekstrim minimum. Yang di sini maksimum gitu ya. Jadi prinsipnya sekali lagi untuk menentukan jenis nilai ekstrim, demikian juga jenis titik ekstrim ya, kita lakukan dengan uji turunan kedua. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3.